Oke, kita mulai semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua calon pengusaha muda Universitas Selatan sama Siroh? Kali ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-6. Ya, setelah sebelumnya kita sudah bahas dasar-dasar bisnis, termasuk bagaimana kita merencanakan bisnis dengan membuat proposal BMC, Business Model Canvas. Di pertemuan ini kita akan mempelajari fundamental dari marketing. Termasuk kita akan coba pelajari strategi marketing ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu dipahami ketika kita belajar marketing adalah benang merahnya atau yang harus kita ingat-ingat selalu, yaitu semua merek bisnis apapun rawan lenyap kalau tidak dirawat serius. Semua merek-merek besar yang sudah dibangun puluhan tahun bisa sirna digilas oleh merek-merek pendatang baru yang lebih responsif menjawab kebutuhan konsumen di era digital kali ini. Sudah banyak contoh teman-teman semua. Kalau dari sisi market, ada mall-mall yang dulu cukup besar, ada Matahari, ada Ramayana, ada Gelail, ada minimarket juga yang 7-Eleven, semuanya hilang sekarang. Ya, tergantikan oleh bisnis marketplace. Dari sisi otomotif juga demikian. Ada Hiba, ada bis-bis yang besar, ada taksi. Sekarang tergantikan juga oleh kendaraan-kendaraan yang bisa dipesan lewat aplikasi. Termasuk kampus, ada beberapa kampus sekolah yang juga tergerus oleh sistem. Ada lagi alat komunikasi, BlackBerry Messenger, BBM yang dulu merajai. Ada juga dulu yang namanya Nokia, sekarang tergerus oleh yang namanya era disruption. Nah, kali ini kita akan bahas apa itu marketing fundamental, termasuk bagaimana kita melakukan promosi secara kreatif. Jadi, sekali lagi teman-teman mahasiswa, prinsip bisnis dan marketing adalah diingat selalu, semua merek akan rawan lenyap kalau tidak dirawat serius. Merek-merek besar sudah terbukti yang dibangun puluhan tahun sirna sekarang digilas oleh merek-merek pendatang baru yang lebih responsif menjawab kebutuhan konsumen di era disrupsi. Ini yang harus dijadikan fundamental. Kenapa pentingnya belajar marketing? Kenapa pentingnya pemasaran dalam dunia bisnis? Oke, kita coba bahas sedikit demi sedikit. Definisi pemasaran teman-teman ya. Pemasaran atau marketing adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi pemasaran itu awalnya dimulai dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Jadi kebutuhannya dulu baru keinginan, karena kebutuhan dan keinginan akan sangat berbeda. Nah, pemasar ini atau marketing sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia, terutama pihak konsumen yang ditarget atau target market. Jadi, sejak peradaban bisnis modern yang berkembang di awal revolusi industri tahun 1900, ini mengubah tatanan struktur dan perilaku masyarakat pada saat berbisnis. Bisnis yang tadinya berciri berdagang, barter, kemudian berubah menjadi kapitalis. Ya, tadinya awalnya barter, sekedar tukar-menukar sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka, sesuatu yang tidak dimiliki oleh si A, yang dimiliki oleh si B. Pertukaran, barter.
lalu berkembang menjadi berdagang, dan sekarang di tahun 1500 sampai dengan sekarang berkembang menjadi kapitalis. Kekuatan modal dipergunakan untuk membangun pabrik dan organisasi perusahaan yang besar, memproduksi barang yang dengan jumlah yang banyak dan memperdagangkannya. Jadi marketing itu awalnya tidak lebih dari aktivitas bisnis yang sederhana yang kemudian berkembang karena ada kebutuhan dan keinginan pasar yang harus dipenuhi oleh produsen atau pedagang. Karena keinginan manusia yang bertubi-tubi, akibatnya adalah pemasaran atau marketing bukan hanya tempat bertemunya supply dan demand. Pemasaran atau marketing adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, marketing merupakan sebuah sistem sosial di mana kebutuhan setiap pihak akan materi tertentu akan bertemu. Nah, kebutuhan tersebut akan dipenuhi sehingga menjadikan naik level menjadi keinginan. Jadi, pendekatan marketing itu lebih jauh kepada purchasing power atau daya beli masyarakat. Sehingga para praktisi bisnis melihat bahwa pemasaran bukan sekedar dipengaruhi oleh daya beli, tetapi juga keinginan membeli yang dipengaruhi oleh iklan dan tenaga penjual. Nah, di sini peran marketing yang sangat dibutuhkan untuk menaikkan value dari bisnis masing-masing. Pada awalnya, pendekatan marketing memang menyangkut hanya 3 elemen, yaitu advertising, selling, dan distribusi. Advertising itu berarti iklan, pemasangan iklan. Selling itu berarti bagaimana produk kita, jasanya dibeli, disukai, terjadi penjualan, dan distribusi, bagaimana produk itu nyampe ke tangan konsumen. Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, dalam buku Theory of Human Motivation, Abraham Maslow bukunya menuliskan bahwa kebutuhan manusia itu sama. Setiap manusia punya kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ya, jadi prinsip dasar kebutuhan primer setiap manusia pasti butuh yang namanya sandang, pangan, dan papan. Sandang itu berarti meliputi fashion, baju dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu pangan berarti sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut, yaitu kuliner, ya, makanan, minuman. Lalu papan itu kebutuhan properti, perumahan, dan yang melengkapinya. Nah, sejalan dengan tingkat kesejahteraan manusia, kebutuhan primer ini akan meningkat menjadi kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan tentang keamanan, kebutuhan tentang sosialisasi diri, kebutuhan tentang harga diri, aktualisasi diri. Jadi, menurut marketing, ya, kebutuhan manusia itu sama. Tapi di setiap manusia yang kebutuhannya sama, ada perbedaan pada psikologinya, yaitu P, Q, dolar, T, N, dan SHI. Apa itu P, Q, dolar, T, N, dan SHI? Yang pertama, kebutuhan manusia sama, tapi produknya pasti masing-masing berbeda. Ya, produknya pasti berbeda. Contoh, seseorang dengan produk A sudah puas, tapi seseorang produknya maunya B. Seseorang dengan produk yang C maunya produknya yang D. Produknya beda-beda. Ya, punya beras tapi berasnya beda. Minum air mineral juga berbeda. Punya kendaraannya pasti berbeda. Produknya pasti berbeda. Lalu yang kedua yang membedakan dari sisi marketing yang bisa kita tarik atau kita jadikan peluang adalah kualitas dan kuantiti.
Setiap manusia atau setiap human punya keinginan kualitas benda yang beda-beda. Kualitas barang atau jasa yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesejahteraannya, kualitasnya. Ada yang kualitasnya maunya biasa-biasa saja, ada yang kualitasnya maunya lebih baik. Selain kualitas, yang membedakan antara manusia dengan yang lain adalah kuantiti atau jumlahnya. Ada yang cukup punya sepatu sepasang, ada yang nggak cukup dengan sepatu sepasang. Ada yang cukup makan bakso cuma satu piring atau satu mangkok, ada yang ingin makan baksonya lebih dari 2 mangkok. Nah, ini yang membedakan atau peluang dari sisi seorang marketing. Jadi marketing bisa melihat peluang dari produk kebutuhan manusia, kualitas kebutuhan manusia, kuantiti kebutuhan manusia. Yang berikutnya adalah dolar. Dolar itu harga. Nah, dari sisi harga juga beda-beda setiap manusia sesuai dengan kualitasnya. Ada yang mau segmentasinya yang bagus, ada yang maunya segmentasi biasa-biasa saja. Sesuai dengan kapasitas manusianya. Yang berikutnya adalah T. T itu waktu. Dengan demikian cepatnya era digital disruption, ada orang atau ada konsumen yang pingin produknya itu hari ini juga disampai. Hari ini juga sampai di depan rumahnya. Atau ada yang ingin menunda. Nah, makanya di sana ada peluang jasa pengiriman. T, waktu. Ada yang inginnya cepat, ada yang inginnya lambat, ada yang nanti-nanti aja. T itu waktu. Di sini jasa ekspedisi bermanfaat. Lalu N yang membedakan manusia, kebutuhan si A dan si B, yaitu tentang nature, kembali ke alam. Ya, sekarang lagi trennya. Produk-produk yang bersifat alami bisa didaur ulang, kembali ke alam, itu akan diminati oleh banyak konsumen. Selanjutnya, setelah PQ dolar TN ada juga SHE, yaitu sosial, harga diri, dan ego yang makin naik sejalan dengan tingkat kesejahteraan manusia. Jadi sekali lagi, walaupun kebutuhan manusia sama, di sisi lain seorang marketing atau seorang pemasar bisa melihat perbedaan kebutuhan-kebutuhan manusia tadi dari P, Q, dolar, TN, dan SHE. Nah, ketika kita mengetahui bahwa kebutuhan manusia sama, tapi tadi ya, perbedaannya ada di PQ dolar TN, tinggal sekarang bagaimana seorang marketing punya kreativitas, punya inovasi, supaya produknya menarik dan disukai dan dibeli oleh konsumen. Nah, sekarang kita coba strategi atau kita sama-sama lihat bagaimana teman-teman mahasiswa punya kreativitas yang tinggi atau inovasi yang tinggi. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di slide. Bagaimana cara menjual sisir pada orang botak? Nanti dijawab di video resume ya. Bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Sekali lagi jawabannya tolong disampaikan di video resume teman-teman. Intinya adalah menjual bukan hanya sekedar menukar barang atau jasa dengan uang, dengan cuan, dengan money, tapi juga seni membaca keadaan dan membuatnya dari yang tadinya baik-baik saja menjadi seakan membutuhkan sesuatu. Sehingga produk kita yang tadinya biasa-biasa saja bisa menjadi menarik perhatian bagi target market atau konsumen. Baik, levelnya kita coba naikkan lagi. Contoh, ya, silakan dipikirkan, ya, dijawab di video resume. Bagaimana cara Anda menjual pulpen kepada orang lain sehingga orang lain itu yang tadinya tidak butuh atau tidak ingin beli, dia jadi harus beli pulpen Anda. Pikirkan jawabannya, sebutkan pada video resume pertemuan 6 ini. Bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Cara menjual pulpen? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Berikutnya adalah komponen 4P dari pemasaran atau marketing mix. Jadi strategi pemasaran yang pertama kali ada itu terkenal dengan strategi 4P. P yang pertama, sebelum kita memasarkan kita harus tahu produknya dulu.
Bagaimana memasarkan kalau kita nggak tahu produknya. Lalu setelah produknya sudah kita tahu, yang kedua adalah kita harus tahu price-nya. Menentukan harga jualnya. Strategi harga jual. Yang ketiga, pada saat pemasaran kita juga harus tahu place-nya, tempatnya. Tempat di mana produk itu dijual. Dan yang terakhir, baru kita pikirkan bagaimana strategi promosinya. Nah, oke, kita bahas yang pertama, teman-teman semua. Pada saat kita menciptakan atau membuat sebuah produk, yang harus kita pikirkan adalah yang pertama adalah fiturnya. Ya. Fitur artinya tampilannya, ragam produknya. Itu yang pertama. Fiturnya seperti apa? Tampilannya seperti apa? Yang kedua, kualitasnya. Ya, yang ketiga, branding desainnya. Cara brandingnya. Yang berikutnya, packagingnya. Lalu servisnya, layanannya seperti apa? Lalu ada jaminannya atau enggak? Nah, ini penting. Ya. Jadi ketika kita punya produk, di dalam produk, packaging program di produk itu harus ada brandnya, harus ada mereknya, harus ada fiturnya, harus menunjukkan kualitasnya, nah, ukuran, ya, nama merek, dan lain-lainnya. Jadi itu yang ada di botol atau di kemasan. Sekali lagi, produk harus menuliskan atau memunculkan fitur, kualitasnya, nama mereknya, ukurannya, layanannya, jaminannya, atau kalau ada expirednya, kode halalnya, itu yang ada di produk. Lalu yang kedua, price. Nah, pada saat price kita harus tahu harga yang terdaftar itu berapa, yang terjual itu berapa, yang ditawarkan itu berapa. Ya, lalu kalau ada diskon, diskonnya berapa persen. Kalau ada potongan harga, bagaimana bentuk potongan harganya? Kalau ada periode bayar, misalkan cicil, bagaimana proses cicilnya? Syarat kreditnya bagaimana? Berapa kali cicilannya? Berapa kali prosesnya? Atau apa saja yang harus dibutuhkan untuk syarat pembayaran, payment termnya? Setelah itu, baru kita pikirkan level yang ketiga, atau tangga yang ketiga, atau P yang ketiga, yaitu place-nya. Place ini tempat jualannya. Meliputi channelnya, salurannya, cakupan areanya di wilayah mana, lokasinya seperti apa, ada transportasi atau tidak, ada gudangnya atau tidak. Nah, strategis atau tidak, ini place. Baru yang keempat dipikirkan promosinya. Bagaimana melakukan promosi penjualan, bagaimana melakukan iklan, bagaimana kita merekrutmen tenaga penjualan, sales, bagaimana kita melakukan public relation, hubungan dengan masyarakat, atau bagaimana kalau kita melakukan direct marketing, penjualan secara langsung. Ini komponen 4P yang perlu disiapkan ketika kita mempersiapkan strategi marketing, yaitu produk, price, place, dan promotion. Setelah kita sudah tahu 4P, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah produk. Bagaimana strateginya supaya produk kita menarik perhatian konsumen? Yang pertama, buatlah diferensiasi dengan kompetitor. Value proposition. Manfaat apa yang kita tawarkan supaya konsumen memilih kita daripada kompetitor. Lalu, buatlah merek, logo, identitas dari produk jasa kita yang menarik, yang eye-catching. Ciptakan tagline, slogan, lalu buatlah foto produk yang baik dan menarik. Ingat ya, foto produk ini harus benar-benar menarik. Karena foto produk itu adalah etalasenya kita. Baru setelah itu disiapkan, kita lanjut ke strategi promosinya. Pada saat kita merencanakan produk, kita harus memiliki yang namanya tagline. Tujuan tagline ini supaya mudah diingat oleh konsumen atau target market. Jadi top of mind. Jadi kalau diketok, kepalanya langsung ingat nama produk kita. Misalkan, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro, kan gitu. Mie instan, apa?
kecap nomor 1 apa? Bicara air mineral apa? Selalu di depan apa? Nah seterusnya. Itu tagline namanya. Ya, jadi sarjana Unilam kampusnya. Itu tagline. Pikirkan tagline dari produk yang kita akan create atau pasarkan. Berikutnya adalah price atau harga. Ya. Kenali target pasar kalau kita ingin membuat harga. Hal yang paling krusial adalah kita harus tahu betul siapa target market kita, di mana mereka berkumpul, lalu bagaimana kebiasaan mereka, segmentasi kita ini termasuk yang level mana, middle low, middle side, middle up, atau seperti apa. Dengan memahami perilaku mereka, maka harga dan konten promosi yang akan kita buat kemungkinan tidak akan meleset jauh dari apa yang nanti kita rencanakan. Yang perlu kita ketahui adalah dalam proses penjualan, ingat teman-teman semua ya, 80% itu emosi dan 20% logika. Ya. Kalau emosinya sudah terjalin, ya sudah punya rasa cinta, sudah punya rasa suka, logika pembeli itu akan hilang, dia akan membeli. Ya. Jadi kalau logika, analisa dan bahasa tubuh yang bahasa marketingnya atau bahasa tubuh kita bisa masuk ke emosi pembeli, lalu pembeli akan merasa atau punya institusi yang oh ini kayaknya cocok buat saya. Nah, 20% akan hilang. Tapi kalau secara logika kita berikan analisa penjualan lalu bahasa marketingnya tidak menarik, lalu konsumen agak tidak suka institusinya, ya sudah, dia akan lari atau pindah ke kompetitor untuk cari produk yang lain. Ini yang harus dipahami. 80% emosi harus dikuasai. Mereka harus jatuh cinta pada kesan pertama. First impression. Itu yang paling utama ketika kita menawarkan sebuah produk. Salah satu contoh penawaran yang menarik, coba perhatikan di slide. Ya, ada 2 outlet. Yang pertama harga barang 50.000, ongkir 20.000. Tidak ada pembelinya. Sementara di outlet sebelahnya harga 75.000, free ongkir. Orang antri di free ongkir. Padahal secara ekonomis hitungannya sama. Tapi ya tadi ya, kalau logika itu kan hilang. Kalau rasa itu sudah dominan menguasai isi kepala calon konsumen. Ya 80% itu intuisinya itu free ongkir. Sementara ini ongkirnya 25.000 padahal totalisme atau total harganya sama. Ini yang dimaksud penjualan itu 80% emosi dikuasai oleh emosi, 20% logika. Mudah-mudahan dipahami teman-teman semua ya. Contoh berikutnya dalam hal strategi penjualan. Ya, pada suatu ketika Anda buka coffee shop, lalu Anda menetapkan harga kopi Anda 30.000. Ya, hari itu Anda buka dan pembelinya ramai sekali. Nggak berapa lama ada kompetitor yang membuka kopi yang sama, jenis kopi yang sama, penjualan yang sama, kafe yang sama, tidak jauh dari tempat Anda. Atau bolehlah jauh. Dia menetapkan harga produknya 10.000 per gelas dengan ukuran gelas yang lebih kecil. Pertanyaannya, bagaimana Anda harus bersaing dengan kopi yang baru dengan menentukan harga, sementara harga ada 30.000, sementara kompetitor atau pesaing Anda menjual kopi dengan gelas dan ukuran yang lebih kecil tapi dijual 10.000. Ya. Pasti konsumen akan beralih. Mereka akan bilang 30.000 mahal, belinya 10.000 aja. Toh ukurannya beda-beda lah. 10.000 cukup lah kata mereka. Nah, bagaimana Anda harus bersaing dengan seperti itu? Kalau Anda harus mengecilkan ukuran gelas Anda, akan menurunkan kualitas Anda. Kalau Anda harus melakukan perang harga dengan merubah harga, Anda akan rugi juga.
Jadi perhatikan gambar atau slide berikut bagaimana Anda harus membuat strategi tanpa harus menurunkan harga, tanpa harus perang harga. Anda cukup buatkan strategi promosi dengan membuatkan sebuah flyer yang bertuliskan ada beberapa ukuran gelas dengan harga di mana harga Anda tetap 30.000, sementara Anda bandingkan dengan harga kompetitor dan harga yang mahal. Nah, dengan strategi yang baru, Anda akan mengambil dua segmen. Segmen yang pertama adalah segmen yang memang setia dengan produk Anda. Segmen yang kedua adalah segmen yang tadinya 50.000, dia biasa beli 50.000, harga yang mahal, mereka akan turun ke bawah. Turun merebut marketnya atau pindah ke market Anda. Jadi Anda tidak ambil market orang, market yang 10.000, biarkan itu yang 10.000 karena memang segmentasinya masih di bawah. Anda main di segmentasi yang middle. Nah, Anda mengambil market di yang atas, sehingga yang atas bergerak ke bawah. Nah, bagaimana yang atas? Nah, nanti kita pikirkan lagi ya. Oke, itu strategi sederhana. Berikutnya dari 4P adalah yang ketiga, place atau tempat. Ya, tempat biasanya sebelum digital kita perlu store, perlu toko, perlu counter. Nah, sekarang ada kompetitornya. Selain kita harus punya store, ternyata ada kompetitor yang tidak perlu menggunakan tempat, mereka menggunakan marketplace untuk berjualan. Lalu media sosial untuk promosi. Ingat ya, perbedaan marketplace dengan media sosial. Marketplace untuk dagang, ya pasar, sementara transaksi, sementara media sosial tempatnya bersosialita, berhubungan, berkomunikasi, bukan melakukan proses transaksi. Oke. Bahas sedikit tentang digital marketing. Nanti detailnya digital marketing kita akan bahas setelah UTS, teman-teman ya. Ini kulitnya aja. Digital marketing itu proses penjualan atau proses penawaran produk melalui media digital. Yang harus disikapi, yang harus dipahami adalah toko Anda itu pasti punya etalase. Ya, etalase itu adalah tempat di mana Anda memamerkan atau mendisplay produk Anda. Sementara di media sosial, di digital, layar Anda itu adalah etalase dari bisnis Anda. Jadi akun medsos Anda yang merupakan etalase atau tempat display produk itu harus eye-catching, harus good looking, dan S-Power. Apa itu S-Power nanti kita bahas di pertemuan 7 ya. Jadi yang pertama adalah nama akunnya jangan pakai nama Palu Gada. Palu mau gua ada, nggak tepat. Ya, orang bingung Palu Gada tuh maksudnya apa? Jualan palu kan gitu. Atau buka bisnis, ini juga tidak baik. Ya nggak jelas. Apa yang dibuka bisnisnya? Laris manis apalagi ya. Buat nama akun yang sesuai dengan produk Anda. Unik, menarik. Bagaimana dengan akun pribadi? Boleh pakai akun pribadi, tapi pastikan Anda sebagai owner menjadi bagian dari brand atau produk Anda. Jangan Anda jualan di akun Anda sementara Anda pakai produk orang lain. Kan nggak matching. Ya. Lalu pada bio, tuliskan deskripsi produk dan logo Anda. Lalu bagaimana mereka bisa melakukan transaksi. Link pembelian. Oke. Baik, akhirnya kita sampai di P yang keempat. Setelah kita sudah punya produk, kita sudah tetapkan P yang kedua adalah price-nya. Lalu kita sudah pilih place-nya, tempatnya. Dan yang berikutnya kita harus melakukan yang namanya promosi. Nah, sebelum kita melakukan promosi, ya, perlu dipahami perbedaan antara branding, marketing dengan sales. Ya, branding adalah pasar. Orang-orang yang bekerja di branding adalah pasar. Atau branding itu melihat pasar adalah jumlah merek yang ada di kepala konsumen. Ya, jadi kalau di pasar itu ada 10 orang, berarti yang ada di kepala konsumen, setiap konsumen itu diisi kepalanya hanya bisa menyimpan 5-7 merek.
Ya, bagaimana merek kita bisa masuk di isi kepala orang tersebut. Nah, ini intangible asset, ya, aset yang tidak terukur. Bagaimana kita membuat bagaimana produk kita diingat selalu oleh konsumen. Branding itu bagaimana konsumen mengingat produk kita. Dia nggak beli tapi dia ingat. Ya. Ingat itu lebih powerful daripada beli. Kenapa? Karena dia bisa merekomendasi. Lalu dia bisa membeli nanti pada saatnya. Ya. Sementara kalau marketing adalah pasar, adalah jumlah orang yang akan membeli produk. Physical asset. Jadi kalau orang marketing begitu lihat kerumunan massa, wah ini yang beli banyak. Nah, itu orang marketing. Ya. Sementara kalau orang branding adalah bagaimana mereknya, produknya diingat oleh konsumen. Nah, sementara kalau sales, bagaimana produk itu dibeli oleh konsumen. Nah, di sini pada saat proses sales, ketika marketing branding ada proses sales, sales itu akan berhubungan dengan stimulan yang dilakukan oleh branding dan persepsi yang dilakukan oleh marketing. Kalau brandingnya melakukan stimulasi yang powerful, persepsinya akan tinggi terhadap brand tersebut, sehingga sales akan mudah melakukan penjualan. Ya. Branding itu apa aja? Bisa identitas logo, bisa packaging, iklan, banner, dan lain-lain. Itu branding. Nah, persepsi adalah brand perception, yaitu menjamin future income atau value dari perusahaan ini. Nah, kalau stimulannya sudah baik, hukumnya itu ada 4C. Persepsi akan menjadi baik, ekspektasinya akan menjadi luar biasa terhadap produk, lalu konsumen akan bereaksi, menyukai produk, dan dia akan melakukan aksi, sales, pembelian produk. Ya, stimulan akan menghasilkan 4C. Persepsi, ekspektasi, reaksi, dan aksi. Sama halnya kalau Anda suka sama seseorang, Anda akan melakukan proses personal branding bagi diri Anda. Ya, kalau seorang laki-laki, Anda mempersona calon wanita Anda dengan bagaimana Anda berlaku baik, tingkah laku baik, sehingga calon pasangan Anda mempersepsikan Anda sebagai laki-laki yang baik. Begitu juga dengan yang akhwat. Ya, Anda akan tebar persona, itu namanya branding, personal branding, sehingga lawan jenis kita punya persepsi yang baik. Kalau sudah persepsi yang baik, dia akan punya ekspektasi. Wah, kalau dia ini kayaknya cocok lah ekspektasi. Dan dia akan bereaksi ketika terjadi saling pandang. Nah, dari mata turun ke hati, baru aksi. Will you marry me? Door, misalkan seperti itu. Jadi contohnya ya, kan jodoh atau lamaran itu sama dengan branding, marketing, dan sales. Persepsi, ekspektasi, reaksi, dan aksi. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Mudah-mudahan makin menarik ya. Pertanyaan berikutnya. What makes consumer buy your product? Apa yang membuat konsumen membeli produk Anda? Ya, ada 3 alasan konsumen membeli produk Anda. Yang pertama, karena produknya. Ya, harganya murah, rasanya enak, bagus, qualified, punya garansi, itu produknya. Ya. Yang kedua, karena penjualnya atau karena pemiliknya. Karena yang jual dia saya beli, karena yang punya dia saya beli, karena salesnya. Dan yang ketiga, karena perusahaannya. Oke. Kalau yang konsumen beli karena produknya, berarti yang dilakukan adalah produk branding. Ya, branding yang dilakukan produk branding. Kalau konsumen membeli karena penjualnya, karena salesnya, karena ownernya, berarti yang dilakukan adalah personal branding. Sementara kalau orang beli, konsumen beli karena perusahaannya, berarti yang harus diperbaiki atau yang harus ditingkatkan adalah corporate branding. Jadi branding ada 3 ya. Ada produk branding yang berorientasi bagaimana produk itu dipromosikan. Ada personal branding yang lebih ke arah ownernya, dipersonalisasi. Dan yang terakhir corporate branding. Yang di branding adalah corporate-nya, perusahaannya. Oke, pertanyaannya sekarang.
UMKM, usaha tani menengah, perlukah branding? Kalau perlu, branding yang mana yang harus dilakukan oleh UMKM? Atau sebagai seorang pebisnis baru, ya, newcomer atau pendatang baru dalam bisnis, kira-kira yang harus kita lakukan product branding, personal branding, atau corporate branding? Silakan jawabannya di video resume teman-teman semua. Oke, teman-teman mahasiswa, maka berikutnya adalah kita pahami tahapan membangun brand awareness. Dalam gambar ada 5 tahapan membangun brand awareness. Kalau melihat dari gambar yang seperti corong minyak, artinya dari sekian banyak konsumen yang tahu tentang produk kita, maka yang membeli biasanya akan terfilter menjadi beberapa orang saja. Ya, konsepnya biasanya disebut sebagai hukum Pareto. Rumusnya 10-5-3-1. Dari 10 orang yang tahu produk kita, 10 orang, 5 berpikir-pikir untuk beli, 3 memutuskan untuk beli, 1 memutuskan untuk beli lagi atau mengajak orang lain. Ya, jadi langkah pertama gambarannya adalah membangun brand awareness adalah bagaimana kita membangun aware atau bagaimana konsumen tahu tentang produk yang Anda jual. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah prospecting. Ya, kita memprospek siapa-siapa yang akan jadi target market. Memprospek itu memilih dan memilah siapa segmentasi dan target market kita. Setelah sudah diprospek, kita baru melakukan penetrasi, mendekatkan, nah, melakukan PDKT ke target market. Baru melakukan promosi dengan personal branding, itu baru step pertama. Ya, setelah konsumen tahu tentang produk kita, bagaimana step yang kedua adalah bagaimana konsumen berpikir untuk beli. Ya, yang sudah tahu, lalu mereka berpikir untuk beli. Caranya adalah dengan menunjukkan kualitas produk atau jasa kita. Product strength. Dengan cara apa? Contohnya misalkan memberikan tester. Ya, atau coba dulu. Misalkan, ya. Nah, step yang ketiga, setelah orang sudah berpikir untuk beli, baru conversion. Conversion artinya tahapan orang untuk membeli produk. Strateginya bagaimana? Strateginya dengan cara pull marketing. Pull, kita tarik, kita paksa orang untuk beli. Apa saja pull marketing? Banyak. Ya, mumpung harga murah, beli 1 dapat 2. Hari ini sedang ada diskon, itu namanya pull marketing. Ya. Mereka dipaksa, ditarik untuk membeli karena ada penawaran khusus. Nah, setelah konsumen membeli, tugas marketing tidak berhenti sampai di sini. Kebanyakan marketing atau sales berhenti sampai di sini, padahal masih ada 2 step lagi di bagian bawah, yaitu namanya loyalty. Loyalty adalah bagaimana konsumen yang tadi sudah membeli harus kita coba untuk dia membeli lagi, yaitu dengan strategi push marketing. Ya, dengan kartu, dengan member, atau nanti setelah beli 2 kali gratis dan seterusnya dan seterusnya. Ya, seperti contohnya kalau teman-teman cuci motor, ya, dapat kartu tuh. Kalau cuci 1 kali, nanti diberi kartu. Nanti kalau sudah 5 kali cuci, dapat gratis 1. Itu mengharuskan dia push marketing. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Nah, level yang terakhir adalah advokasi. Advokasi adalah bagaimana orang yang sudah beli lagi, sudah beli, membeli lagi, punya pengalaman, expired buyer, pengalaman membeli, sehingga dia mengajak orang lain untuk beli juga. Loyalty turun menjadi advokasi. Dia ngajak orang lain. Dia menawarkan ke orang lain. Dengan cara apa? 3R plus SS. Rating, review, rekomendasi, share, and share.
Rating itu penting. Ya, di era digital orang akan belanja, orang akan terpercaya ketika melihat produknya ada bintang 5 misalnya, rating, atau ada reviewnya bagus, ada yang rekomendasi, share and share. Demikian tahapan membangun brand awareness. Jadi rumusnya 10, 5, 3, 1. Kita menawarkan ke 10 orang, 1 orang yang beli. Jadi kalau kita ingin produk kita dibeli oleh 10 orang, berarti kita harus menawarkan brand awareness terhadap berapa orang? 100 orang. Selanjutnya, kalau kita ingin produk kita dibeli 100 orang, berarti paling tidak kita sudah melakukan awareness kepada 1000 orang. Dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan dipahami semua ya. Strategi membangun brand awareness. Nah, itu tadi adalah marketing fundamental. Ya, fundamental atau dasar-dasar dari strategi marketing. Sekarang kita lanjut. Bagaimana kita akan coba bahas marketing bisnis ala Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai awal, kita akan coba simak sebentar kilasan tentang strategi andal dan jitu praktek bisnis dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari ucapan dan perbuatan Rasulullah yang menempatkan sikap jujur sebagai konsep pertama dari rumusan 5 konsep dagang yang digunakan beliau, kejujuran yang diiringi dengan konsep ikhlas sebagai konsep yang kedua akan membentuk pribadi seorang karakter atau seorang marketer, atau sebuah perusahaan tidak lagi memandang materi sebagai tujuan utamanya. Lebih open-minded terhadap semua keuntungan, baik bersifat materi maupun non-materi. Nah, juga terbuka dalam menghadapi sebuah kegagalan dalam proses bisnis dan marketing. Nah, kedua konsep tersebut, kejujuran dan keikhlasan, dibingkai oleh konsep yang ketiga, yaitu sikap profesionalisme. Nah, profesionalisme dengan sifat jujur dan ikhlas merupakan dua sisi yang saling menyeimbangkan, teman-teman semua. Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa seorang yang profesional itu mempunyai sikap yang selalu berusaha maksimal dalam mengerjakan sesuatu atau dalam menghadapi masalah. Tidak mudah menyerah atau berputus asa, dan bukan juga seorang pengecut, penakut yang menghindar dari sebuah risiko. Lalu konsep yang keempat, konsep dagang beliau menjadi jembatan yang menghubungkan seorang marketer dengan sama manusia, lingkungan dan penciptanya, yaitu silaturahim. Nah, silaturahim sebagai konsep yang keempat menjadi dasar pergerakan Rasulullah SAW dalam membina hubungan baik tidak hanya dengan pelanggan dan investornya, tetapi juga dengan calon pelanggannya atau future market, dan bahkan juga dengan kompetitornya. Termasuk silaturahim hablum minallah. Jadi ada dua ini, hablum minannas dan hablum minallah yang dijaga selalu oleh Rasulullah SAW. Nah, terakhir konsep marketing atau konsep dagang beliau adalah konsep murah hati yang melengkapi keempat konsep sebelumnya. Bermurah hati dalam menjual dan membeli merupakan konsep yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan kegiatan perdagangan sehari-harinya. Itu 5 konsep dagang beliau yang beliau terapkan dan menjadi strategi andal dan jitu praktek bisnis beliau. Setelah kita sudah bahas tadi tentang konsep dagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita coba analisa prinsip bisnis beliau. Ya, prinsip bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, selalu jujur dalam berbisnis, menghormati pelanggan, menepati janji, hanya menjual produk yang berkualitas, tidak menjelek-jelekkan pesaing. Lalu ini yang utama, jangan sampai bisnis mengganggu aktivitas ibadah. Kawan-kawan mahasiswa,
Berbisnis cara Rasulullah atau marketing ala Nabi Muhammad Rasulullah itu memiliki konsep. Yang pertama adalah bagaimana punya strategi mindset, lalu taktiknya market share, value-nya herd share, dan generousnya soul share. Di mindshare, strateginya menggunakan STP, segmentation, targeting, dan positioning. Lalu marketing share-nya atau market share-nya, taktiknya adalah DMS, diferensiasi, marketing mix yang tadi kita bahas di awal, lalu selling. Nah, di era Rasulullah, value atau herd share-nya dengan branding, proses, dan service. Yang sekarang juga sedang trennya kita bahas. Dan soul share-nya ada honestly, sincere, dan profesional. Tujuan semuanya adalah bagaimana customer bisa loyal, bagaimana customer punya long term relationship, hubungan baik yang panjang, lalu bagaimana customer itu punya trust, rasa percaya diri ketika membeli atau menggunakan produk yang dimiliki dari produk-produk yang dijual oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas yang pertama ya. Tadi ada 4 ya, mind share, market share, herd share, sama soul share. Kita bahas yang pertama, mind share. Inti dari penguasaan pasar adalah bagaimana kita menguasai benak atau hatinya konsumen. Ya, hatinya konsumen diambil hatinya. Supaya tadi logikanya sudah tidak main. Ya, kalau dia sudah suka ya pasti semuanya akan di luar logika. Tidak mengherankan apabila seringkali ditekankan bahwa positioning yang sebenarnya bukanlah pada posisi produk di pasar, tetapi ada pada posisi produk dalam hatinya konsumen. Ya, jadi bagaimana produk kita diingat oleh konsumen itu menjadi inti dari penguasaan mindset. Nah, hal ini mencakup strategi dalam penentuan proses segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi STP ini tujuannya adalah supaya produk kita selalu diingat oleh konsumen. Segmentasi konsumennya tepat, targetnya tepat, lalu positioningnya supaya bisa sampai di hati konsumen. Itu yang dimaksud dengan mindset dengan strategi STP. Mindset segmentasi ala Rasulullah akan membagi pasar berdasarkan variabel-variabel tertentu seperti letak geografinya, demografinya, maupun psikologi calon konsumennya. Nah, segmentasi ini artinya pengelompokan. Nah, cara Nabi dengan cara melakukan kunjungan ke negara-negara yang memang akan dijadikan target market untuk melakukan market survey. Nah, di sana beliau melakukan yang namanya segmentasi, yaitu membagi pasar berdasarkan variabel-variabel yang sudah beliau tentukan. Setelah ditentukan segmentasinya, baru melakukan targeting, yaitu proses pemilihan target dengan mencocokkan reaksi pasar dengan kebutuhan dasar, kemampuan daya beli, dan keterbatasan yang dimiliki oleh calon konsumen. Nah, Rasulullah melakukan market survei tadi ke negara-negara lain untuk memberi manfaat dalam mengenal target market. Jadi orang dipancing dulu dengan yang namanya tester. Diberikan nilai manfaatnya dulu. Oh, manfaat produknya seperti ini. Sehingga orang menjadi ketergantungan. Tepat dengan sasarannya, lalu kita bisa melihat, Rasulullah melihat kebutuhan dasar dari calon konsumen di daerah atau di wilayah tertentu. Nah, sambil melihat kemampuan daya beli calon konsumen atau masyarakat di wilayah tersebut.
Setelah sudah disegmentasi, dibagi-bagi konsumennya, lalu ditarget konsumennya, Rasulullah melakukan positioning. Bagaimana menempatkan produk kita ke dalam hati customer secara luas. Rasulullah menggunakan personal branding dalam pencitraan dirinya, yaitu Al-Amin, yang dapat dipercaya. Nah, ini kan jadi kekuatan personal branding dari produk-produk yang beliau tawarkan ke calon-calon konsumen. Setelah mind share, berikutnya Rasulullah melakukan market share. Pasar adalah sebuah tempat yang terbentuk atas kumpulan konsumen potensial dengan kebutuhan yang berbeda-beda dan mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan mereka. Nah, pengertian yang luas ini dapat membuat sebuah perencanaan marketing menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, pengertian tadi disempitkan definisinya dari pangsa pasar yang sangat dibutuhkan. Nah, beliau melakukan dalam proses market share adalah diferensiasi. Bauran pemasaran marketing mix yang 4P yang kita sampaikan tadi di awal. Dan selling adalah 3 taktik utama dalam mendukung strategi yang digunakan untuk merebut pangsa pasar dari sebuah kategori produk yang ditawarkan. Di dalam market share ada yang namanya diferensiasi, yaitu membuat sebuah pembeda atau bagaimana caranya agar produk kita, jasa kita yang ditawarkan menjadi berbeda dengan produk atau jasa dari perusahaan yang lain. Nah, cara Rasulullah yaitu dengan membuat diferensiasi dalam citra beliau yang membedakan dirinya dengan para pedagang yang lain. Setelah melakukan diferensiasi menjadi pembeda dalam hal personal branding tentunya Rasulullah SAW, berikutnya dalam market share ada yang namanya marketing mix yang tadi sudah kita bahas di awal tadi ya, yaitu menggabungkan elemen penting pemasaran, benda atau jasa menjadi atau seperti keunggulan produk, penetapan harga, pengemasan dan seterusnya. Yaitu 4P, masih ingat ya? Produknya, price-nya, place dan strategi promosinya. Nah, sekarang kita coba pelajari bagaimana cara Rasulullah dalam menerapkan marketing mix 4P di dalam bisnisnya. Yang pertama, produk. Beliau mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan produk yang beliau jual tanpa mengurangi dan menambah-nambahkan sedikit pun. Jadi kelebihan produknya disampaikan kepada calon konsumen. Strategi promosinya tidak bersumpah secara berlebihan beliau, apa adanya. Price-nya tidak melakukan perang harga melawan kompetitor, tidak mengecilkan atau memurah-murahkan harganya. Dan distribusinya melarang memotong jalur distribusi. Jadi beliau tidak memotong area distribusi, langsung ambil dari supplier. Nah, beliau mengikuti arus pasar. Demikian cara Rasulullah melakukan atau menerapkan marketing mix 4P terhadap produknya. Yaitu produk. Berikutnya, Rasulullah melakukan proses selling, yaitu teknik dalam membujuk dan meyakinkan konsumen bahwa dalam produk yang dijual terdapat solusi atau keuntungan yang lebih bagi mereka atau calon konsumen. Cara Rasulullah tidak mengutamakan profit, tapi lebih pada kenyamanan dan pelayanan yang diberikan saat melakukan transaksi antara konsumen bersama dengan beliau ketika konsumen ingin mendapatkan atau memiliki produk yang beliau jual. Setelah mind share, market share berikutnya adalah herd share, yaitu diberikan nilai tambah dengan muatan emosi yang tinggi adalah senjata utama untuk memenangkan hati daripada pelanggan. Pentingnya penguasaan herd share atau mengambil hati pelanggan adalah strategi selanjutnya setelah melakukan mindset dan market share.
dengan melakukan yang namanya branding, processing, dan servicing. Di dalam proses branding, baik corporate branding dan personal branding, cara Rasulullah adalah mencetak personal branding yang kuat sebagai pengusaha yang profesional dan jujur. Selain orang-orang yang nanti menginvestasikan harta mereka kepada Rasulullah, banyak juga orang-orang yang mempunyai uang lebih kemudian menitipkan pada Nabi Muhammad SAW dan diambil lagi ketika pemilik uang tersebut membutuhkan. Berikutnya adalah Rasulullah melakukan processing dalam bisnisnya, yaitu menguasai jaringan pemasok, manajemen aset sesuai dengan kondisi pasar, lalu mengembangkan teknologi dan sumber daya. Jadi cara Rasulullah bermuamalah menggambarkan hubungan antara dua belah pihak yang salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain. Dalam hal ini hubungan yang dimaksud dapat berupa hubungan antara perusahaan dengan mitra, distributor, supplier, karyawan, investor, dan pelanggan. Nah, penulisan perjanjian atau akad dengan adil menggambarkan bahwa dalam perjanjian haruslah terdapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, beserta waktu yang telah ditentukan pastinya. Nah, kejujuran dan tidak adanya pihak yang dirugikan menjadi dasar perjanjian tersebut. Dalam mengambil hati, service pelayanan atau customer service in action ada before sales, during sales, after sales. Jadi sebelum melakukan transaksi, pada saat transaksi, dan setelah transaksi. Nah, cara Rasulullah benar-benar menghargai pelanggannya sebagaimana ia menghargai dirinya sendiri. Bahkan beliau mendahulukan kepentingan pelanggan di atas kepentingan dirinya sendiri. Dan hal ini merupakan cara paling efektif dalam mempertahankan konsumen sehingga yang terjadi adalah hubungan yang sangat baik antara pengusaha dengan pelanggan dan pada akhirnya loyalitas konsumen akan terbentuk dengan sendirinya. Dan akan terjadi yang namanya repeat order. Rasulullah tidak hanya memandang servis diperlukan hanya pada saat kita menjual, tetapi juga pada saat kita membeli, bahkan setelah membeli, after sales service. Strategi bisnis yang terakhir dari Rasulullah adalah soul share. Jadi soul marketing yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan formula yang menitik beratkan pada individu yang melakukan strategi marketing. Individunya beliau. Soul marketing bukanlah sebuah solusi praktis yang dapat berjalan tanpa melalui proses. Setelah soul marketing menjadi dasar dari pola pikir dari seorang marketer, maka soal tersebut akan menjadi dasar dari pergerakan perusahaan dan menjadi inti dari pelaksanaan strategi marketing yang akan dilakukan. Yang pertama, kejujuran. Itu akan menghasilkan kepercayaan, keikhlasan, menghasilkan ketenangan dalam bekerja. Yang kedua, profesionalisme. Menghasilkan kesungguhan dan dedikasi tinggi serta bekerja. Yang keempat, silaturahim. Membentuk jaringan kerja dan keuntungan moral dan material yang tidak terbatas. Dengan didasari sikap murah hati, step yang terakhir, dan cara kerja dari keempat elemen yang sudah disebutkan di atas yang berkesinambungan, akan membentuk sebuah pola pikir yang ideal, sebuah paradigma baru yang berpusat pada sikap murah hati dalam berbisnis. Bagian dari soul share yang pertama adalah sikap jujur. Adalah kunci utama dari kepercayaan pelanggan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang diciptakan, tetapi kepercayaan adalah sesuatu yang dilahirkan, teman-teman semua. Nah, cara Rasulullah ikhlas, berarti mampu membaca kemampuan diri sendiri yang jauh lebih baik daripada mengukur kemampuan orang lain, baik relasi maupun terhadap kompetitor. Sikap ini akan menjaga seorang individu atau sebuah perusahaan dari sikap overpromise, underdeliver, karena ia akan dapat mengukur kemampuan dirinya sebelum melakukan sesuatu. Berikutnya dalam soul share bisnis, konsepnya adalah konsep profesionalisme. The right man on the right job menjadi inti dari sikap profesionalisme.
Orang yang benar ditempatkan di pekerjaan yang tepat. Ya. Kalau suatu pekerjaan dipegang oleh orang yang tidak punya kompetensi, tinggal tunggu saja kehancurannya. Nah, cara Rasulullah bersabda, yang terbaik dari kalian manusia adalah tidak mengabaikan dunia demi mengejar hari akhir. Atau yang mengejar hari akhir demi dunia dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Jadi penekanannya adalah tidak menjadi beban untuk orang lain. Memicu sikap untuk terus berusaha mengejar cita-cita atau target yang diinginkan dengan sikap profesionalisme. Menaikkan atau meningkatkan skill sehingga dia atau kita berada di tempat yang tepat. Dan pada akhirnya sikap ini akan membawa seorang individu pada pemanfaatan waktu dan sumber daya semakin efektif dan efisien sesuai dengan skill yang dimilikinya. Share berikutnya adalah silaturahim. Dengan silaturahim atau membangun networking, kita dapat membangun jaringan kerja yang tidak terbatas. Networking atau silaturahim memiliki arti dan pengertian yang jauh lebih dalam daripada hanya sebatas membangun hubungan bisnis. Rasulullah tepatnya pada abad ke-7 sudah menekankan pada pentingnya networking atau silaturahim dalam rangka mengetahui consumer insight dengan menggunakan silaturahim sebagai salah satu seni dalam berdagang yang tentu saja secara tidak langsung akan menaikkan omset perdagangan. Silaturahim akan mampu membentuk komunikasi dua arah dan pada akhirnya akan mampu mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang memang menjadi target market beliau atau target. Terakhir dari strategi bisnis Rasulullah, konsep soul share yaitu murah hati. Untuk mendapatkan kesetiaan pelanggan menjadi esensi yang melengkapi kegiatan marketing, sehingga pada akhirnya melahirkan kesetiaan pelanggan, loyalitas pelanggan yang didasari oleh rasa percaya atau trusting. Nah, Rasulullah melakukan caranya dengan murah hati adalah the center of soul marketing, sebuah konsep marketing yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian teman-teman semua materi pertemuan yang ke-6 yaitu tentang fundamental marketing, fondasi dari marketing dan beberapa strategi yang diterapkan oleh Rasulullah yang coba kita pelajari dengan konsep kekinian. Ya. Nah, teman-teman tinggal adopsi materi tersebut lalu gunakan sesuai dengan kebutuhan ketika teman-teman nanti menjalankan bisnisnya. Sekali lagi jangan lupa melakukan resume terhadap materi pertemuan ke-6 kali ini. Next, kita masuk di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas strategi marketing tahap yang kedua. Sebelum kita nanti belajar tentang digital marketing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.